Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian. Kembali GKC Kemuliaan menyelenggarakan ibadah online. Marilah kita tetap bersyukur dan bersukacita selama kita beribadah di rumah, dengan menjaga protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Terus berdoa juga agar kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan kesehatan dan juga penyertaan Tuhan. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dapat dilaksanakan dengan cara ibadah minggu ini akan dilayani oleh Saudara Diki Rivaldo, SSI. Atas nama Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan kepada pendukung kebaktian minggu pagi ini juga kami mengucapkan terima kasih. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Tema minggu ini adalah jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati, memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami dalam satu minggu ini. Terima kasih atas kesehatan, pemeliharaan, atas keluarga kami yang senantiasa Tuhan berkati, usaha kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Saat ini ya Tuhan, pemeliharaan-Mu semakin nyata, jikalau sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menolong kami untuk dapat hidup di dalam rahmat Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, sekaligus juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta segenap anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kita semua. Pada saat ini kita mengucapkan syukur karena dapat kembali mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kita di tengah keterbatasan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah jangan takut. Sebenarnya, takut adalah hal yang manusiawi. Kita semua itu sudah memiliki rasa takut dalam diri kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan, masalah, atau bahaya. Jadi ketakutan itu akan membuat kita lebih hati-hati, lebih waspada. Misalnya saat ini, di tengah berita yang menyatakan Bandung Raya mengalami peningkatan kasus positif COVID-19, maka tentu saja kita akan merasa takut dan kita akan lebih waspada, berhati-hati. Wah, tetangga saya kena COVID positif. Saya harus lebih berhati-hati. Saya harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan juga rasa takut itu kemudian malahan bisa menjadi sebuah empati kepada sesama kita. Wah, tetangga saya kena positif COVID, saya akan menolong dia. Saya juga takut nanti kalau dia ada kenapa-kenapa, nggak ada yang menolong. Jadi takut itu hal yang manusiawi, bisa secara positif Bapak Ibu. Tetapi ketika tema kita mengatakan jangan takut, jadi takut itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ketakutan kita itu malah berlebih-lebihan. Membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketakutan itu malah membelenggu kita. Itu yang tidak baik. Saya masih ingat sebuah ilustrasi dari seorang pendeta yang pernah berkhotbah ketika saya mendengarkannya. Ilustrasi itu mengatakan ada seorang nabi yang pada waktu itu sedang melakukan perjalanan menuju sebuah gunung untuk meditasi. Di dalam perjalanan, nabi itu bertemu dengan wabah sampar. Bertanyalah nabi itu, "Hei wabah sampar, kamu mau kemana?" Wabah sampar itu berkata, "Saya mau pergi ke kota A. Di sana saya ingin membunuh 5.000 orang." Lalu berpisahlah mereka. Nah kemudian ketika nabi itu
pulang dari gunung ketika meditasinya, dia berjumpa kembali dengan wabah sampar ini yang telah mengadakan penyakit di kota A. Tetapi nabi ini kemudian marah kepada wabah sampar ini. Dia berkata demikian, "Wabah sampar, katanya kamu mau membunuh 5.000 orang. Tetapi yang saya ketahui, kamu telah membunuh 20.000 orang di kota A. Kamu tidak jujur." Lalu wabah sampar berkata, "Aku jujur, aku melakukan sesuai dengan apa yang aku katakan." Nabi ini berkata, "Katanya 5.000, tapi kenapa sampai 20.000? Yang 15.000 lagi matinya kenapa?" Lalu wabah sampar berkata, "Mereka mati karena ketakutan." Sesuai yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang berlebihan malah terkadang membuat kita menjadi sakit dan bisa membuat kita mati. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya jangan takut. Kalau kita perhatikan, Alkitab kita, firman Tuhan itu di dalam Alkitab berulang kali mengatakan jangan takut. Banyak sekali kata-kata yang kita temukan dalam Alkitab itu mengatakan jangan takut, jangan takut. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita juga supaya jangan takut. Kalaupun firman Tuhan mengajarkan kita untuk takut, maka takut yang harus kita miliki adalah takut kepada Tuhan. Jadi kita diajak untuk hormat. Kita untuk taat kepada Tuhan. Dan lainnya ya jangan takut. Nah, sesuai dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Injil kita dari Markus, mengisahkan bagaimana para murid mengalami sebuah pengalaman ketika mereka menghadapi sebuah badai yang mengamuk di Danau Galilea. Memang secara geografis, Danau Galilea ini ciri khasnya itu gampang sekali berubah cuacanya. Tiba-tiba langsung badai besar, tetapi kemudian juga bisa hilang. Nah, tetapi yang lebih mengherankan lagi kan kita tahu bahwa sebenarnya beberapa dari murid-murid Tuhan Yesus itu kan profesinya awalnya sebagai nelayan. Dan mereka juga tahu kondisi Danau Galilea. Ketika dikisahkan dalam Injil kita bahwa para murid mengalami ketakutan, kepanikan, padahal mereka sendiri adalah seorang nelayan, maka bisa kita yakini bahwa badai ini adalah badai yang besar. Badai yang belum pernah mereka hadapi. Dan disitulah mereka mengalami ketakutan, kepanikan. Lalu dikisahkan mereka menemui Yesus. Di saat itu, Yesus sedang tidur, saudara dikasih Tuhan. Nah, disinilah para murid merasa jengkel gitu. Lalu berkata kepada Tuhan, "Guru, tidak pedulikah engkau kepada kami? Engkau tidak tahu kalau kita akan mati, binasa." Lalu dikisahkan Yesus pun kemudian bangun, lalu menghardik angin supaya reda, diam, dan kemudian memang mukjizat terjadi. Angin reda dan danau kembali tenang. Sesuai dikasih Tuhan. Sebenarnya, Yesus sedang menunjukkan kepada kita. Setidaknya ada dua hal yang ingin Yesus tunjukkan. Yang pertama adalah Allah itu maha kuasa. Yesus dengan kuasanya meredakan badai. Alam pun tunduk kepada Yesus. Dan hal ini ingin menunjukkan kepada para murid dan juga kita semua bahwa ketika kita menghadapi badai pencobaan, badai kehidupan, ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang sungguh maha kuasa. Janganlah kita ingat fokusnya kepada masalah yang kita hadapi. Kita fokusnya kepada badai yang kita hadapi. Tetapi ingatlah, kita
bahwa Tuhan beserta kita. Itu yang pertama. Mengingatkan kita semua untuk kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan kepada badainya. Dan yang kedua, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap yang mesti kita miliki ketika kita menghadapi badai pencobaan, yaitu sikap berserah. Saya dikasih Tuhan. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus tidur, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu tidak peduli kepada para murid. Tetapi tidur itu bisa menjadi sebuah tanda, sebuah pengajaran akan sikap percaya Yesus kepada Bapa. Yesus yang menyerahkan hidup para murid itu kepada pemeliharaan Bapa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, beberapa ayat itu menekankan bagaimana tidur itu bisa terkait dengan sikap percaya penuh. Kalau kita perhatikan Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayatnya 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi tidur itu karena dia memiliki kedamaian. Dia percaya kepada Tuhan yang tidak pernah membiarkan ia mengalami bahaya. Selalu dipelihara. Sesuai dikasih Tuhan, maka sikap yang mesti kita miliki ketika kita menghadapi pencobaan, badai kehidupan adalah sikap berserah. Berserah kepada Tuhan itu bukan dalam artian kita menyerah, tetapi kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan sisanya kita berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah kiranya yang akan melengkapi, menyempurnakan. Sesuai dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan mengajak kita semua. Dalam hidup ini tentu kita akan menghadapi badai pencobaan. Tetapi kita diajak untuk jangan takut. Karena kenapa? Ingatlah, kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Janganlah kita fokus kepada badai permasalahan kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah, sikap yang mesti kita miliki adalah sikap berserah, bukan menyerah. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Lakukan semua itu dengan maksimal, dengan kemampuan kita. Dan sisanya adalah berserah. Serahkan kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Susah dikasih Tuhan, saya akan tutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat demikian. Jika kita ingin menikmati pelangi, maka bersiaplah menghadapi badai. Saya ulangi, jika kita ingin menikmati pelangi, maka bersiaplah menghadapi badai. Jika kita ingin merasakan karya Tuhan, mukjizat Tuhan, janji Tuhan, maka semuanya itu bisa kita rasakan ketika kita menghadapi badai kehidupan. Disitulah kita bisa melihat pelangi janji Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita.
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Sembah dan puji kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan kembali berkenan menyapa kami melalui firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bersama bahwa kami diajak untuk tidak takut akan setiap badai kehidupan yang menerpa kami. Karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang senantiasa menyatakan karya pemeliharaannya atas kami semua. Di firman-Mu itu, kami pun diingatkan untuk bersedia berserah kepada Tuhan. Kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, dan kemudian kami menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini, sikap percaya kami, juga kami naikkan kepada Tuhan, kami tunjukkan dengan kami menyerahkan kehidupan kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit, tubuhnya yang sedang melemah, ataupun juga yang sedang dalam pemulihan. Kami ingin menyerahkan saudara kami terkasih, Bapak Mulyono, Bapak Tupar Parpandam, Bapak Yatin Sutrisno, Ibu Ningsih Alex Mabikavola, Ibu Ponikem, Bapak Dalijo, Bapak Kasito sekeluarga, Ibu Dwi Yulitasari, Ibu Tumini, Ibu Astuti, Ibu Betty, Bapak Noko, Ibu Rita, Bapak Agung Joko, Ibu Dwi Hartati, Bapak Satrio Kristiono, Saudara Radityo, Bapak Warsono, dan Ibu Wahyuniati, dan juga saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, kiranya Engkau berkenan melawat saudara kami ini, melalui tangan kasih Engkau, saudara kami ini dipulihkan, dan juga mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Engkau pun juga memberkati, Tuhan memelihara anggota keluarga yang mendampingi saudara kami ini. Kami pun juga ingin menyerahkan anak-anak cucu-cucu kami yang saat ini sedang di bangku sekolah. Berikanlah kepada mereka kesehatan, semangat, dan juga hikmat. Terkhusus kepada anak cucu kami yang saat ini sedang
mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun yang sedang mencari universitas pendidikan perguruan tinggi untuk studi lanjutnya, Tuhan senantiasa berkati. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga ingin menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang bergumul akan mencari pekerjaan, sedang mencari pasangan hidup, ataupun yang merindukan keturunan. Kami percaya kepada Tuhan penuh, Tuhan yang senantiasa menyertai, menyatakan karya-Mu itu, rencana-Mu yang begitu indah bagi saudara kami ini. Di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, kami pun juga ingin menyerahkan keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kami dan keluarga kami. Kami pun mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang harus dirawat di rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Kami pun juga mendoakan kepada saudara kami sebagai para tenaga medis, para relawan dan juga segenap pemerintahan yang terus berjuang menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan menopang, Tuhan berikan kekuatan, semangat, dan Tuhan lindungi sehingga pandemi ini segera berakhir. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga ingin mendoakan, kami menyerahkan persekutuan kami di gereja GKJ Kemuliaan. Tuhan memberkati, Tuhan menopang setiap pelayan, para pemimpin gereja, jemaat, simpatisan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati setiap program ataupun pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu ini. Baik itu proses pemanggilan pendeta, komisi-komisi, dan juga rencana kerja di tahun 2021. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, sehingga apa yang dilakukan oleh gereja-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan jemaat-Mu itu bisa merasakan damai sejahtera. Bapa yang penuh kasih, demikianlah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga dan yang keempat demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan sembah dan puji syukur ke dalam hadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, baik anugerah jasmani maupun rohani yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ibadah ini, kami haturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat jasmani yang merupakan rezeki dari anugerah-Mu. Baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan ini. Dan berkatilah persembahan ini
melalui majelis yang mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu, khususnya di GKJ Kemuliaan, dan juga bisa menjadikan berkat bagi sesama kami yang membutuhkannya. Pada kesempatan ibadah ini, juga hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan bertumbuh dan berkembang di dalam jiwa kami sebagai pelita untuk penerang serta kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari sesuai talenta yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga bagi pelayanan firman-Mu yang saat ini disampaikan oleh Saudara Diki Rivaldo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam membantu pelayanan dalam masa orientasi di GKJ Kemuliaan, dan juga berikan berkat kesehatan bersama seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan yang kami naikkan di dalam tahta-Mu, dan hanya kami alaskan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menapaki pesiaran kehidupan ini, kita akan menghadapi badai kehidupan, badai pencobaan. Tetapi janganlah takut, karena kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita. Senantiasalah kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama menerima berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, demikian tadi ibadah online Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Kita akan berjumpa kembali dengan ibadah online Gereja Kristen Jawa Kemuliaan minggu depan, tanggal 27 Juni 2021 pukul 09.00 WIB melalui YouTube Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Majelis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam jalannya ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.